Untuk pertama itu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi logat atau perkataan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Teks prosedur ini digunakan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, ada tujuan juga. Lalu, apa tujuan yang ada di teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk teks prosedur yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ada juga ciri kebahasaan. Apa aja coba ciri kebahasaan itu? Ciri kebahasaan di teks prosedur ada: 1. Menggunakan kata imperatif. 2. Menggunakan kalimat singkat dan jelas. 3. Menggunakan istilah teknis. 4. Menggunakan urutan yang logis. 5. Menggunakan kata keterangan. 6. Menggunakan kalimat pernyataan. 7. Menggunakan daftar atau poin. 8. Menggunakan gambar atau diagram. Nah, di teks prosedur juga bukan hanya sekedar tujuan, ciri kebahasaan, tapi ada struktur prosedur. Struktur prosedur itu terdiri dari tujuan, materi liar, langkah-langkah, penegasan ulang. Nah, untuk tujuan adalah maksud atau sesuatu yang dituju di sebuah teks berupa mengantar, menjelaskan pengertian, manfaat, atau tujuan. 2. Material. Material itu merupakan hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan dan apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan membuat teks prosedur itu. 3. Langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi menghasilkan hasil yang maksimal dalam pembuatan teks prosedur sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, harus logis, sistematik, dan mudah dipahami oleh pembaca. 4. Penegasan ulang atau kesimpulannya. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedurnya. Nah, saya juga punya contoh teks prosedur, yaitu membuat jus mangga. Buah mangga adalah satu buah favorit. Banyak orang suka karena rasa manisnya dan kadang asam. Selain bisa dinikmati dengan dimakan secara langsung, buah mangga juga dinikmati olah menjadi jus. Untuk bahannya: buah mangga yang sudah matang, kental manis secukupnya, air matang secukupnya, es batu, dan es serut secukupnya. Langkah-langkahnya: yang pertama, kupas dan potong-potong buah mangganya. 2. Pasang mangkuk blender di atas, dudukkan dengan tepat, kemudian tancapkan kabel pada stok kontak. 3. Masukkan mangga, kental manis, sedikit air, dan es, lalu tekan tombol yang tertulis on. 4. Jika sudah halus, matikan blender dan menekan tombol on. 5. Tuangkan jus ke dalam gelas. Nah, itu tadi langkah-langkah teks prosedur cara membuat jus mangga, dan siap saji di dalam gelas yang cantik. Nah, ini kan kita sedang belajar tentang teks prosedur, tujuan, yang fungsi, struktur, dan ciri kebahasaan. Nah, Ibu juga kan tadi udah ngasih contoh. Nah, untuk latihannya kita akan belajar cara membuat salad buah. Kan tadi
contoh dan latihan udah ya. Nah, untuk evaluasinya, sepertinya kalian sudah paham apa yang saya sampaikan. Pengertian teks prosedur, tujuan dan fungsi, struktur dan ciri kebahasaan, contoh dan latihan. Berarti kalian sudah memahami, menganalisis dan menyusun teks prosedur dengan baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan dan struktur yang tepat. Terus kalian juga sudah mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen yang penting dalam teks prosedur, menyusun teks prosedur sederhana dengan langkah-langkah yang logis dan sistematik berdasarkan pengalaman atau informasi yang diperoleh ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus berlatih menulis teks prosedur di rumah ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.